kita dan saudara kita yang harus kita ketahui dan kita pedulikan. Tidak ingin berpanjang lebar, saya persilakan kepada Al-Ustaz Misyuki MPI dan jamaah juga, insyaallah nanti kita sisakan 5 menit sebelum isya sholat ba'diyah maghrib, insyaallah kepada Al-Ustaz Misyuki MPI tafadhal masykuran. Berapa menit? Sisakan 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada kita. Di bulan Ramadan ini kita sudah melaksanakan Ramadan 25 hari. Dan malam ini adalah malam yang keberapa Pak? Saya ingat 25 atau 26? Ada yang 25, ada yang 26. Alhamdulillah, ala kulli hal sebentar lagi kita akan ditinggal pergi oleh Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari zakat. Dalam hal ini bisa kita baca dalam surah At-Taubah ayat 103, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semuanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudz, ambillah, min amwalihim, dari sebagian harta mereka. Ini adalah perintah. Sebenarnya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian apa? Ini khus, ini dikatakan khus, ambillah sebagian dari harta manusia. Berarti menunjukkan bahwa ada di antara manusia yang memang dalam masalah harta ini yang cukup ya begini gitu ya, apa namanya? Ya, memegang erat-erat. Makanya harus dikhus gitu, diambil. Kenapa? Karena memang secara tabiat manusia itu dilahirkan itu ada kecenderungan. Kita tahu biasanya anak kecil itu, anak-anak kita yang kecil itu ketika megang kue atau permen itu ketika diminta itu biasanya itu, disembunyikan kan gitu ya. Ya. Dia megang 2 permen, kawannya minta itu juga begitu. Nah, memang ada potensi manusia itu. Nah, oleh sebab itu, nah maka ya karakter dan sifat ini jangan sampai dilestarikan gitu. Nah, maka bagaimana Rasulullah SAW kalau di bulan Ramadan itu benar-benar termasuk orang yang jawad. Jawad itu apa? Jadi orang yang paling dermawan. Nah, dalam masalah ini termasuklah di dalamnya adalah terkait ya bagaimana tentang zakatnya. Nah, khudz min amwalihim shadaqatan, ambillah apa? Sedekah dari sebagian dari harta manusia itu. Apa keutamaannya? Apa fungsinya? Tutahhiruhum. Pertama apa? Bahwa zakat yang dikeluarkan itu akan tutahhiruhum, memberikan kesucian, membersihkan. Ada 2 hal yang dibersihkan di situ. Secara fisik itu dibersihkan, fisik dari hartanya itu akan menjadi bersih. Nah, maka nanti akan menjadi syarat-syarat diwajibkannya seorang itu zakat itu adalah halalun halal. Dia halal. Jadi kalau harta tidak halal tak wajib dizakati. Ya.
Ada orang ngambilnya tidak halal, lalu kemudian dibuat zakat. Ada yang bertanya seperti itu. Akhirnya bagaimana Pak Ustaz? Hasilnya uangnya abu-abu gitu ya. Lalu kemudian kita keluarkan zakatnya, apakah hartanya menjadi bersih? Tidak. Ya, tidak menjadi bersih. Tetap ya, kalau abu-abu ya tetap abu-abu. Ya. Kalau hitam ya ya tetap hitam. Nah, tutahhiruhum. Jadi secara fisik itu akan ya, membersihkan harta. Bahwa harta kita sebagiannya juga itu pada prinsipnya bukan harta kita semuanya, tetapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu zakihim, zakat yang kita keluarkan juga itu akan mentazkiyah, membersihkan hati kita. Membersihkan, kalau tadi fisiknya, kayak ini apa? Hatinya. Hati orang yang mengeluarkan zakatnya. Jadi zakat ini pada prinsipnya kalau ditanya kepada kita semuanya, kira-kira zakat ini haknya manusia atau haknya Allah? Kira-kira harta yang kita keluarkan itu haknya manusia atau haknya Allah? Manusia ya. Kira-kira zakat yang kita ini kan. Jadi zakat ini pada prinsipnya hakullah, haknya Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita keluarkan zakat itu adalah haknya Allah, bukan hak manusia. Maka ketika ada orang kita berzakat kepadanya, lalu kemudian misalnya kok perangannya tidak mencerminkan dia, atau istilah ya kita mungkin tak berterima kasih gitu. Itu jangan sampai ada terbesit dalam hati kita, waduh saya tidak ikhlas nih berzakat padanya. Kenapa? Karena yang kita keluarkan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan haknya manusia. Nah, apa sama seperti kita menunaikan ibadah sholat. Jadi kita laksanakan ibadah sholat. Apakah ada orang berterima kasih atau tidak kan? Ya. Nah, maka ya kita tetap sholat. Ada yang memuji atau tidak ya tetap sholat. Nah, ini yang kemudian apa? Mentazkiyah. Keutamanya adalah mentazkiyah. Wa sholli alaihim. Yang ketiga ya keutamaan atau fungsi dari zakat itu adalah wa sholli alaihim. Salat, apa sholli ini? Berdoalah. Doa. Maka nanti ada syarat wajib zakat. Zakat ini kan ada dua. Zakat ini kategorinya ada dua. Pertama apa zakat? Zakat fitrah. Yang kedua zakat mal, zakat harta. Kalau zakat fitrah ini syarat wajib dikeluarkannya ada berapa? Ini wajib nih diketahui. Ada 3 perintah. Pertama apa? Muslim. Dia muslim, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Apakah cukup? Belum. Yang kedua apa? Hidup di bulan Ramadan. Jadi ada orang tuh hidup di bulan Ramadan wajib zakat fitrah. Contohnya apa? Ada bayi yang baru lahir. Bayi baru lahir nih, tanggal 29 Ramadan, setelah asar dia lahir, kan mendapati sisa Ramadan tuh. Nah, maka bayi ini wajib dizakati. Atau ada orang ketika umur hidup, orang dewasa hidup nih sampai 20 hari Ramadan. Setelah itu meninggal dunia, belum bayar zakatnya, itu wajib dibayarkan zakatnya. Maka itu syarat yang kedua apa? Hidup di bulan Ramadan. Yang ketiga, mendapati apa? Ada persediaan makanan 1 hari malam hari Lebaran dan siang harinya. Kalau ada cadangan ya makanan atau dana untuk membeli makanan, maka wajib zakat. Kalau tidak terpenuhi 3 hal ini, maka zakatnya tidak wajib. Gitu. Ini kalau zakat
Nah, zakat fitrah. Nah, kemudian apa syarat sahnya zakat fitrah ini? Syarat sahnya apa? Pertama, niat. Ya, yang kedua apa? Yang pertama, niat. Yang kedua, ijab qabul. Yang ketiga, doa. Orang keluarkan zakat, nah kita doakan. Doanya bebas. Itu syarat sahnya. Nah, maka di sini washolli alaihim. Nah, menurut ayat ini apa? Doakan orang yang memberi zakat itu, yang menyalurkan zakatnya. Gitu. Itu kemudian apa? Doakan. Nah, ini menjadi syarat. Inna sholataka sakanun lahum. Kenapa? Doamu itu apa? Sakan. Itu adalah menenangkan, menenteramkan jiwa. Ya, bagi orang yang mengeluarkan zakat. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Gitu. Kemudian kalau zakat mal, zakat harta, itu apa? Syarat wajibnya. Pertama, muslim. Nah, jadi orang muslim dulu. Syarat wajibnya. Yang kedua, al-hurru. Apa? Merdeka. Bukanlah budak atau hamba sahaya. Tak ada. Kalau sekarang udah tak ada budak. Kecuali Pontianak ya, budak-budak masih banyak. Yang ketiga, an-nama, tumbuh. Harta itu tumbuh, berkembang. Ada dua nih an-nama nih. Dia kategorinya adalah hartanya itu memang bisa berkembang, bisa dikembangkan, atau yang kedua berpotensi untuk dikembangkan. Nah, maka dalam hal ini bagi yang harta benda yang tak berkembang seperti rumah, mau tipe kayak apapun rumah itu, istana misalnya, rumahnya seperti istana, maka tak wajib dikeluarkan zakatnya. Gitu. Tapi kalau jual beli rumah, wajib keluarkan zakatnya. Gitu. Emas, perak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah nanti sampai nisabnya. Ada nisab, ada haulnya. Nah, kalau perhiasan maka tak wajib, kecuali dia berinvestasi dengan emas perhiasan. Ini juga lain, maka kena kewajiban juga. Nah, kemudian berikutnya itu adalah halal. Hartanya halal. Kemudian ya, mencapai nisab. Nisab itu batas standar minimal orang itu mengeluarkan zakatnya. Ya, kalau emas itu standar minimalnya berapa? 85 gram emas. Kalau Bapak Ibu punya emas di rumah 85 gram emas, maka wajib keluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Nah, dikiaskan kalau punya tabungan juga sama. Kalau punya tabungan di deposito misalnya kan. Nah, tabungan di bank. Standar tabungannya berapa? Kira-kira satu emas berapa sekarang? Harga pun tidak update juga ya. Emas itu ya kira-kira ya ada yang variatif ya. Mungkin minimalnya sekarang 500, ada 700, ada yang 1 juta. Kalau emas batangan itu ya mau harganya 2 juta lebih gitu. Yang emas mulia. Ya, kecuali emas Bambang ya mungkin ya ada. Nah, jadi emas ini anggaplah 500.000 harganya. Nah, 500 kali 85 itu berapa? Kira-kira 42.500.000. Kalau sudah punya tabungan di bank 42.500.000, maka dia dikenakan wajib zakat. Ya. Contoh penghitungannya begitu. Berapa? 2,5%. Nah, inilah yang kemudian inna sholataka sakanul lahum. Nah, bahwa nanti ketika dikeluarkan didoakan, maka kemudian itu akan menenteramkan, ya, menenangkan jiwa
jiwa orang yang mengeluarkan zakatnya. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pembahasan zakat ini kalau kita bahas secara mendalam itu 1 semester. Ya, kitabnya 2, tebal-tebal begini. Fikih zakat. Nah, cuman ini hanya keutamaannya saja. Nah, keutamaannya sangat luar biasa, dan inilah yang wajib ini ketika kita keluarkan maka akan mendatangkan ketenangan di dunia dan juga kebebasan di akhirat, kan gitu ya. Nah, belum lagi yang terkait dengan itu, yang ngikutinya itu adalah infak, sedekah, ya, dan ya, hibah atau wakaf dan seterusnya. Ini semua itu adalah turunan dari zakat yang diwajibkan itu. Yang ini sifatnya tadi itu adalah sunnah, ya, infak, sedekah, ya. Yang sudah tidak harta yang belum mencukupi nisab, haul dan seterusnya, maka itu ya cukup berinfak dan bersedekah saja. Nah, ini gambaran terkait dengan zakat, keutamaan dan zakat, surah At-Taubah ayat 103. Mungkin sampai di sini dulu ya, pembahasan kultum ini terkait dengan keutamaan zakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Misyruki. Mungkin dari panitia mempersilakan kepada jamaah bertanya 1 pertanyaan saja, atau mungkin ada lebih yang mau bertanya mengenai zakat. Tafadhol Ustaz. Kalau zakat mal kan biasa ada nisab tahunan. Terus ada biasanya orang ini biasa mungkin dia berdagang gitu kan. Dagang supaya aman. Saat dia dapat kan 100.000 hari ini langsung dikeluarkan 2,5%. Apakah nantinya itu kena lagi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau seseorang misalnya berdagang, setiap dia untung dikeluarkan zakatnya. Nah, dalam hal ini yang dikeluarkan itu bukan zakat. Jadi tidak dianggap zakat. Ya, tidak dianggap zakat kecuali nanti adalah zakat profesi. Zakat profesi. Zakat profesi ini dikiaskan dengan pertanian, zakat pertanian, di mana setiap petani itu panen, maka dia keluarkan zakatnya. Nah, sedangkan kalau ini kategorinya berdagang dan seterusnya, itu kategorinya zakat mal. Nah, zakat mal ini ketentuannya adalah mencapai nisab. Nisabnya standar minimalnya 85 gram emas. Kemudian 1 haul, 1 tahun hijriah. Nah, jadi kalau belum sampai lalu kemudian keluarkan zakatnya, maka itu masih belum dikategorikan ya zakat. Itu kategorinya sedekah. Nah, gitu ya. Jadi kategorinya adalah sedekah. Gitu. Kalau sudah mencapai, dan itu pun mencapainya artinya dalam 1 tahun, nah maka ya wajib dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari jamaah ada lagi yang mau bertanya mengenai zakat pertanian atau apa? Mungkin boleh ditanyakan sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zakat fitrah ini secara teknis bisa diwakilkan. Ya, bisa diwakilkan kepada orang lain. Inti dari zakat ini adalah niat orang yang mengeluarkan zakatnya itu.
dia harus ada niatnya. Nah, kecuali yang memang tidak memungkinkan untuk berniat. Contoh misalnya anak kecil ini kan tak bisa, maka walinya yang berniatkan. Nah, itu boleh, dibolehkan untuk diwakilkan kepada orang lain. Nah, maka nanti niatnya saya mengeluarkan atau memberikan zakat ini mewakili. Nah, mewakili siapa yang diwakili kan gitu ya. Harus jelas juga. Nah, begitu. Nah, itu nanti hukumnya sah. Ini Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kan udah ada lagi inilah zakat dibicarakan, ada zakatnya pakai beras itu, pakai duit itu, mau penjelasan? Iya. Ya, jadi memang ini penjelasan panjang ya terkait dengan hal ini. Singkatnya itu begini. Jadi prinsipnya kalau Nabi Muhammad merujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengeluarkan zakatnya yang beliau makan. Apa itu? Gandum, kemudian apa? Korma. Gitu. Itulah yang diajarkan Nabi. Nah, kemudian oleh ya sebagian ulama dikatakan, oh ini adalah qutul balad. Pokoknya bahan makanan pokok yang dimakan itu yang dikeluarkan zakatnya. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang mengeluarkan zakat dengan nilai? Dalam hal ini Imam Hanafi, dalam mazhab Imam Hanafi hukumnya dibolehkan. Bahkan ulama kontemporer sekarang ini ya itu bahkan lebih mengutamakan dengan zakat uang, dengan zakat nilai dari itu. Kenapa? Karena maslahatnya lebih ya dilihat dari sudut pandang maqasidus syariah, tujuan dari syariah itu lebih bermanfaat. Kenapa? Karena tujuan dari zakat itu prinsipnya adalah membahagiakan orang yang kurang mampu kan gitu ya. Kan nanti ada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Agar itu dibahagiakan. Makanya nanti ketika pada zaman Rasulullah SAW itu ya ada hadis yang menyebutkan paling utama mengeluarkan zakat itu adalah ketika ya di pagi hari menjelang khotib naik mimbar. Kenapa demikian? Ya karena zakatnya langsung bisa dipakai, langsung bisa diolah. Kurma kan langsung bisa disajikan, bisa dimakan. Kalau yang untuk sekarang ini jangan seperti itu. Karena akan menyulitkan. Orang yang kurang mampu bahkan misalnya itu pas subuh hari disalurkan tuh ada 5 karung beras. Itu gimana caranya supaya bisa bermanfaat itu? Karena pagi-pagi udah tak ada lagi toko buka. Pasti itu mau dijual, lauknya gimana? Ini tuh. Kemudian dari sisi apa? Kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Maka maslahatnya itu seperti itu. Itu gambarannya. Walaupun nanti tetap ada perbedaan-perbedaan itu. Ada yang pokoknya ke makanan pokok gitu. Nah, satu nilai gitu. Ya prinsipnya dua-duanya boleh. Yang mau makanan pokok ya silahkan. Ya artinya beras. Ya, kalau mau ikut Nabi korma sama gandum. Kan gitu kan. Nah, kalau kita pakai makanan pokok kita ya beras. Nah, yang mau pakai nilai harus jelas ya, dengan nilai sah juga. Jadi tidak bukan tidak sah ya, sah. Mungkin nanti keutamaan mana yang lebih utama kan begitu ya. Nah, dan yang perlu dipastikan juga ketika panitia penerima zakat. Kalau zakat beras, kalau orang zakat pakai uang, udah terima saja dengan uang. Jangan kemudian pakai akad beras. Ada orang yang kemudian zakat nih beras, saya zakat beras. Lalu kemudian ambil sedikit masukkan panci kan gitu kan. Ada orang zakat uang, udah pakai beras saja. Padahal berasnya siapa kan gitu. Apakah itu ini juga harus lebih jelas itu nanti akadnya ya, sehingga kalau yang mau pakai uangnya silahkan itu sah, yang mau pakai al-balad juga sah gitu. Wallahu a'lam bishawab.
sedikit Ustaz. Jadi saat disalurkan pakai uang itu, apakah dari panitia harus membelikan beras kepada penerimanya atau tidak apa-apa dikasih dengan uang, tetap harus pakai kasih beras? Nah, bebas. Oh, gitu bebas ya. Jadi apa yang diterima oleh panitia, oleh panitia dari masyarakat, dari amil tuh, itulah yang disalurkan. Ya kalau ada beras ya berasnya disalurkan, ada uangnya disalurkan. Jangan pula mengkonversi panitia, udah jual aja nanti ininya. Nah khawatirnya tak sesuai juga dengan kebutuhan. Pokoknya salurkan aja sesuai dengan apa yang diterima. Oke. Gitu. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Insyaallah jamaah rahimakumullah, di sini kita akan melihat dan mendengarkan sedikit sosialisasi mengenai keadaan dan saudara kita di Palestina oleh tim Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Barat, di mana tim Aksi Cepat Tanggap Kalimantan Barat ini adalah salah satu lembaga filantropi yang fokus dan senantiasa membantu saudara kita yang ada di Palestina. Saya persilakan kepada Pak Tri untuk menjelaskan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi salah sakinatan ini biasa berjima ini walillahi samawati wal ardh. Wa kana alim hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mohon maaf, suara saya kedengaran? Nah, dengar ya? Oke, ya.